dari hasil pengajarannya. Coba kita lihat nabi-nabi terdahulu, ya, Nabi Yehezkiel, Ezra, Nehemia, Daud, Salomo. Terus sebelum Yesus siapa lagi? Banyak, Abraham, Musa. Dari nabi-nabi tersebut, ya, ketika mereka diutus ke tengah-tengah umat mereka, nabi tersebut tidak pernah menyuruh menyembah manusia, kan gitu. Nah, itu dapat kita lihat nabi tersebut tidak pernah, ya, nabi-nabi terdahulu itu sebelum Yesus menyuruh menyembah manusia. Maka dari itu nabi palsu itu dapat kita lihat hasil pengajarannya. Nah, nabi palsu yang mana dia menyuruh menyembah kepada manusia. Itu satu-satunya dapat kita lihat dari pengajaran Paulus yang menyuruh menyembah Yesus. Nah, Bang Jeki, apakah betul Paulus ini nabi palsu menurut pengajaran dan buahnya? Silahkan dijawab. Oke. Waktunya? Oke. Baik. Ya, teman-teman, tadi Ustadz Yusufi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan ya, bahkan tentang ada ayat Alkitab yang sebenarnya persoalannya hanya sekedar membaca itu Ustadz. Yang dimana kalau tadi dikatakan ya, dalam 2 Petrus pasal yang kedua, teman-teman, tadi ada cara baca yang salah dari Ustadz. Itu hanya persoalan baca loh. Maksudnya begini, di sana dikatakan begini, sebab sebagaimana nabi-nabi dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, dikatakan bahwa dan sekarang juga ya ada banyak guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu, ya, yang dikatakan demikian pula di antara kamu akan ada. Kalau dikatakan di antara kamu akan ada, yang pertama tadi dikatakan itu adalah kata Ustadz Yusuf PI di antara murid-murid Yesus. Loh, salah. Ya, di situ tulisan Rasul Paulus itu kepada jemaat, kepada orang percaya, bukan kepada murid-murid Yesus itu. Ya, nah itu nanti bisa saya sampaikan latar belakangnya seperti apa. Ya, bahwa tujuan surat daripada Rasul Petrus itu kepada jemaat. Nah, maka 1-2 Petrus itu digolongkan sebagai kitab penggembalaan Rasul Petrus. Ya, bukan kepada para murid itu. Ya, nah itu salah. Kemudian yang kedua ada kata akan. Kalau kata akan ada di antara kamu, ya berarti pada saat itu apakah sudah ada? Belum. Tapi akan ada. Ya, akan ada dan dijelaskan ciri-cirinya. Ya, nah maka kalau mau mengambil 2 Petrus itu sangat baik sekali. Maka sekalian baca di ayatnya yang seterusnya, yakni ciri nabi palsu disebutkan di sana, ya, akan datang dan itu akan ada di antara orang percaya. Ya, dan disebutkan ciri nabi palsu yang di ayat yang pertama, dia menyangkal penebusan. Maka kalau Ustadz pakai ayat ini, ya, maka ajaran siapa hari ini yang menyangkal penebusan? Bahwa menyatakan Yesus tidak menebus, Yesus tidak mati, Yesus tidak menebus manusia. Siapa yang mengatakan seperti itu? Apakah ajaran Paulus atau ajaran Petrus atau ajaran dari Ustadz Yusuf? Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya, nah maka kalau pakai ayat itu tadi, ya, dan disuruh membuktikan jadi siapa namanya, karena kalimatnya di sana akan ada. Kalau kalimatnya akan ada, maka pada zaman Petrus, Rasul Petrus sudah mengingatkan bersama dengan ciri-cirinya. Ya, seperti itu. Bersama dengan ciri-cirinya seperti apa. Nah, jadi itu hanya persoalan membaca. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertanyaan saya kepada Ustadz Yusuf BI, agar diskusi kita malam hari ini menjadi relevan itu. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu. Satu saja, tidak usah banyak.
bahwa ada eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni nabi palsu, ciri-cirinya dan perbuatannya itu seperti apa. Satu ayat dalam Al-Quran. Supaya apa, teman-teman? Supaya pembahasan kita ini menjadi relevan gitu. Jadi bagaimana mungkin misalnya Ustadz Yusuf PI memilih tema ini, tetapi pembahasan itu tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran. Ya, nah maka kita minta adakah satu ayat menjelaskan ciri daripada nabi palsu? Ya, cirinya teman-teman ya, ciri daripada nabi palsu itu apa gitu perbuatannya. Nah, karena teman-teman kemudian ya menganggap bahwa oh ini penutup misalnya. Apakah melihat ke belakang? Di ke belakang sudah menutup di luar. Ya, di belakang itu sudah menutup di luar. Kalau di luar kemudian sudah menutup, artinya yang muncul hanya akan ada nabi palsu. Lalu kenapa kemudian membuat kategori yang baru begitu? Ya, membuat kategori yang baru. Nah, oleh sebab itu bahwa tadi ingat bahwa penebusan ya itu disangkal oleh nabi palsu. Menganggap bahwa Yesus tidak menebus dan Yesus tidak mati di salib. Sebutkan satu ayat di dalam kitab suci Pak Ustadz agar pembahasan kita menjadi relevan. Saya harap di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Tadi saja Ustadz sempat ngambil ayat Alkitab untuk membuktikan tentang nabi palsu itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya minta satu ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang ciri nabi palsu, perbuatan. Kenapa penting? Karena supaya menjadi tolak ukur kita ya untuk melihat, menegaskan. Jadi kalau dalam iman Kristen membahas tentang nabi palsu tidak jadi salah karena Alkitab telah memberikan kita kacamata itu. Nah, sementara apakah Ustadz diberi kacamata itu sehingga dapat melihat ke belakang ada yang asli atau ada yang palsu. Nah, maka saya kira bahwa pembahasan ini harus ada dasar ayatnya. Seperti apa yang tadi saya katakan di awal mengenai dasar ayat ya, seperti itu. Baik. Oke ya teman-teman semuanya. Pertanyaan Bang Jeki akan kita jawab dulu ya kawan-kawan. Adakah ya di dalam Al-Quran menyebutkan ciri-ciri nabi palsu? Al-Quran tadi saya bawakan Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-40 ya teman-teman. Di situ jelas ya Al-Ahzab 40 itu Allah katakan kayak gini Bang Jeki. Nih. Ya. Nah, Allah itu mengatakan kayak gini, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Maka penutup para nabi itu dijelaskan di hadis Nabi Muhammad. Ya, di hadis itu seperti apa? Nih, saya jelaskan satu hadis kepada Anda. Ya, nih kita dapat melihat ya di dalam sebuah hadis ya. Langsung aja saya ke terjemahannya ya Bang Jeki. Nih, saya memiliki 4 nama. Saya Muhammad yang terpuji, saya Ahmad yang banyak memuji atau dipuji, saya Al-Mahi penghapus di mana dengan perantaraanku Allah menghapus kekufuran. Saya Al-Hasyir pengumpul yang mana manusia nanti akan dikumpulkan di hadapanku. Saya juga bernama Al-Aqib yang belakang yaitu tak ada nabi lagi yang datang setelahku. Oke, jadi ciri-cirinya jelas Bang Jeki ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ya di riwayat yang lain, nabi ini dia akan mengaku setelah Nabi Muhammad dan satu dia akan merubah syariat. Kalau kita dilihat penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang masalah nabi palsu. Jadi kalau dari Al-Quran dia mengatakan secara global gitu. Ya, secara global. Tetapi kalau untuk ciri-ciri hadis Nabi Muhammad SAW macam. Oke. Ya. Bentar. Ini ngadat-ngadat. Jadi hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran gitu Bang Jeki. Nah, kenapa saya mengambil tentang masalah tema ini ya? Padahal di Al-Quran tidak ada tuh menjelaskan spesifik ciri-ciri nabi palsu.
Hanya dikatakan datangnya nabi tersebut, nabi palsu itu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Nah, jadi memang pembahasannya itu, Bang Jeki, kenapa saya ambil tentang hal ini? Saya ingin memang mengetahui syubhat apa yang diajukan Bang Jeki kepada Islam. Padahal di Al-Quran penjelasannya sangatlah minim. Memang seperti itu yang saya tuju malam hari ini. Gitu loh. Jadi syubhat apa yang dari Kristen tentang masalah nabi palsu di Islam? Gitu. Nah, berkaitan tentang masalah jawaban Bang Jeki, ya, siapakah penyangkal, kata Bang Jeki di 2 Petrus itu? Seharusnya kan kata Bang Jeki, ya, dilihat juga tuh ayat selanjutnya, kata Bang Jeki. Ayat selanjutnya itu banyak orang yang akan mengikuti cara hidup dari nabi palsu tersebut yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan dengan serakahnya nabi palsu tersebut, ya, itu akan mengajarkan kepada umatnya, kan kayak gitu. Untuk apa? Berusaha mencari untung. Betul nggak? Nah, jadi nabi palsu ini salah satunya, ya, berusaha mencari untung. Dapat kita lihat, Bang Jeki, ya, tentang masalah nabi palsu yang mencari untung. Salah satunya kerjaannya merampok. Siapa perampok tersebut? Ya, bentar. Perampok tersebut adalah, coba kita lihat dulu ya ke ayatnya Bang Jeki. Di 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain, kata Paulus, telah kurampok. Serakah ini hidupnya, ya. Nabi palsu ini dikuasai hawa nafsu dan serakah. Makanya, ya, nabi palsu ini dia merampok gitu, merampok jemaatnya sendiri pula. Dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi ciri nabi palsu yang serakah, ya, untuk mengambil keuntungan, salah satunya nih Paulus, dia merampok gitu loh Bang Jeki. Gimana itu? Ya, silakan gitu. Dijelaskan dulu. Oke, baik, kita udah mulai ya. Nah, masih ada di situ? Oke, masih. Nah, teman-teman sudah melihat sendiri ya, bahwa Ustadz Yusuf PI bahkan tidak menunjuk satu ayat pun tentang ciri-ciri nabi palsu. Tidak ada. Teman-teman, kamu perlu tahu, kamu pernah mendapat telepon dari penipuan atas nama bank, ya, atas nama polisi, dan lain sebagainya. Satu ciri mereka yang sedang melakukan penipuan melalui telepon, mereka tidak pernah mengingatkan bahwa, oh Pak, anak Bapak sedang ini, hati-hati ya Pak, bahaya penipuan. Tidak ada. Kamu juga pernah mendapatkan telepon dari seolah-olah dapat hadiah, dapat ini dan sebagainya. Satu ciri mereka, mereka tidak pernah mengingatkan tentang nabi palsu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa penipu-penipu di telepon itu tidak pernah mengingatkan bahaya nabi palsu? Ya karena dia sedang melakukan aktivitas penipuan. Nah, itulah sebabnya bagaimana pembahasan kita bisa menjadi relevan bahwa Ustadz Yusuf PI tidak bisa membawa satu ayat Tuhan di dalam keyakinan sebelah itu menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu. Nah, lalu kemudian melihat ke belakang, melihat Alkitab orang Kristen dan mengatakan bahwa ini adalah nabi palsu. Pertanyaannya, apakah kita sepakat, orang Kristen sepakat, Paulus adalah nabi? Itu dulu. Itu semua akan menjadi gugur, ya. Semua akan menjadi gugur kalau Ustadz harus bisa membuktikan bahwa Paulus itu adalah nabi. Apakah orang Kristen percaya itu? Nah, ini namanya nanti stromen argumen, menyerang sesuatu yang kami tidak percaya. Ya, menyerang sesuatu yang tidak kamu percaya. Dan sekali lagi, teman-teman, Ustadz Yusuf PI dari awal sampai sekarang persoalannya persoalan membaca, Ustadz. Sorry.
persoalan membaca yang artinya kalau kita tidak melihat konteks secara utuh, nah maka kita akan menjadi aneh ya. Karena yang pertama tadi dalam 2 Korintus 11 ayat 8, contoh tadi dikatakan merampok. Tapi Ustadz Yusuf PI dalam 2 Petrus pasal yang kedua tidak membahas nabi palsu itu menyangkal penebusan. Siapa yang menyangkal penebusan, Ustadz? Siapa di dalam keyakinan yang beragama ini banyak sekali mengikuti cara hidup nabinya. Bahkan catatan tentang cara hidup nabinya lebih banyak daripada firman Tuhannya. Siapa yang begitu? Nah, oleh sebab itu bahwa ketika kita melihat dalam konteks bagian ini tadi, ciri nabi palsu kalau mau dibahas secara utuh. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah orang Kristen percaya bahwa Rasul Paulus itu adalah, tidak ada yang pernah mengatakan Nabi Paulus itu, tidak ada. Kita mengatakan semua adalah Rasul Paulus, seperti itu. Nah, kemudian 2 Petrus pasal yang kedua, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, saya menduga memang Ustadz Yusuf PI tidak mengetahui latar belakang daripada tulisan Rasul Paulus ini, teman-teman. Kenapa? Karena perikop besarnya saja, Ustadz. Ya, perikop besarnya, mohon maaf ya teman-teman. Ntar saya balik dulu ya. Oke. Perikop besarnya saja ya. Di sini ya, perikopnya nih, teman-teman lihat ya. Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Oke. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Nah, maka ungkapan dia bahwa jemaat lain telah kurampok supaya aku melayani kamu, dan itu dimaknai bahwa dia merampok dengan mengangkat pedang, itu sesuatu yang salah. Kurampok untuk menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani. Kalau orang ngerampok tuh tujuannya untuk apa? Apakah untuk pelayanan? Ya, kalau kita mikir secara literal, tentu tidak. Tapi untuk keuntungan diri sendiri. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Bahwa dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Tidak bikin nilai-nilai bahwa harus mencintai seorang yang ini segala macam dan keturunannya. Tidak ada. Ya, dia mencukupkan diri, ditolong. Nah, di dalam ketidaknyamanannya dia atau di dalam kesungkanan hatinya, dia mengatakan, aduh, sepertinya atau di kemudian bahwa untuk melayani, aku sepertinya sudah merampok kamu. Jadi ungkapan itu kalau dimaknai secara literal, ya itu agak aneh sebenarnya. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab ya dijelaskan tadi Ustaz ingat tentang ciri-ciri nabi palsu bahwa mengajarkan pengajaran yang sesat. Nanti setelah ini saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud pengajaran sesat. Mengapa tidak ada ayat satupun Ustaz? Itu masih penekanan saya ya. Enggak ya. Oke. Belum. Baik, ya teman-teman semuanya, saya akan tanggapi dulu tentang Bang Jeki menjawab masalah 2 Korintus 11 nomor 8. Mungkin Bang Jeki bisa melihat lagi ya kosakata merampok gitu loh ya. Merampok itu ya kalau menurut bahasa Indonesia ya mengambil secara paksa gitu ya milik orang lain, baik ya dari dia itu memakai kekerasan atau tidak untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Wajar Paulus itu dia merampok orang lain, berarti di situ dia telah merugikan orang lain. Lalu orang lain yang rugi tersebut, dia ambil itu hartanya oleh Paulus, harta yang dirampoknya tadi untuk melayani orang lain. Yang dia tidak merampok orang lain, tapi untuk melayani orang lain. Kan gitu. Berarti yang namanya merampok itu memuaskan hawa nafsunya untuk mengambil keuntungan dari orang yang orang itu telah dirugikan gitu. Gimana sih? Mungkin Bang Jeki harus
ke bahasa Indonesia dulu gitu loh. Merampok Abang Jeki ya. Coba kalau kita lihat ya Petrus tadi ya di 2 Petrus. Bang Jeki, kalau untuk masalah menyangkal penguasa ya, menyangkal penguasa yang telah menebus kamu, Nabi Muhammad tidak pernah dia menyangkal penguasa. Karena Nabi Muhammad sendiri penguasanya saat di zaman dia gitu loh. Tuh, iya. Gak pernah gitu Nabi Muhammad itu menyangkal penguasa. Karena penguasa itu ya di zaman Nabi Muhammad dia sendiri gitu loh Bang Jeki. Nah yang menyangkal penguasa di zaman Alkitab kamu itu ada. Itu kira-kira siapa gitu yang menyangkal Yesus? Salah satunya tertuju lagi ke Paulus gitu loh. Kenapa tertuju lagi ke Paulus yang menyangkal Yesus? Karena apa? Coba kalau kita lihat pengajaran dari Paulus dengan pengajaran Yesus itu bertolak belakang. Yesus tidak pernah ya katanya membatalkan hukum Taurat, syukran. Tidak pernah gitu. Sedangkan Paulus malah mengatakan bahwa Paulus itu mengatakan Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat. Jadi Paulus itu menyangkal gitu loh ajaran dari Yesus gitu loh Bang Jeki. Nah, terus kata Bang Jeki, ya, tolong dibuktikan kepada saya, kata Bang Jeki, bahwa Paulus itu nabi. Coba Anda merujuk ke kitab Anda, buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nih, ya. Nih. Coba Bang Jeki ya dibaca dulu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Oke? Di sini ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa aja nabi dan pengajar itu? 1. Barnabas dan Simeon. 2 nih ya. Barnabas dan Simeon yang ngaku nabi dan pengajar yang disebut Niger. Yang ketiga Lukius, nabi dan pengajar itu. Dan keempat Menahem. Dan yang kelima adalah Saulus gitu. Jadi Paulus itu sebelum dia berubah nama Paulus, dia Saulus dulu namanya. Dan lagi-lagi di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus sendiri yang mengaku nabi gitu lah. Gimana sangkali juga gitu. Dia sendiri yang mengaku nabi. Nah, jadi nabi palsu ini tertuju hanya saya mau mengupas ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus. Nah, ini adalah jawaban dari saya. Coba silahkan Anda tanggapi dulu. Nabi palsu itu Paulus sendiri yang mengaku sebagai nabi, ya. Oke, gitu ya.